Karena kalau kita ini mau ikut racing, ngomong mesin, ya kita ngomong mesinnya dulu. Masalah nanti nyetingnya karburator diapakno itu nanti. Nek gak ngerti mesin, brodol pasti. Nggak ngerti kerjanya, disiksa aja wis. Ya. Jadi di sini saya kasih gambaran ini biar lebih gampang nanti memahami. Kita punya kebutuhan. Itu kita tak potong sak piro ben aman. Ini harus saya batasi bagaimana. Itu nanti yang menyelesaikan LMS memang. Tapi kalau kita nggak ada pengertian ke cara kerja suara, ya sulit nanti jadinya. Dan gelombang ini ya saya ini jenis mangan yang ini jenis gelombang merambat di udara. Lah ono angin iku ngali tak gak suara nih ngali ya dari ono sing ngomong lean gini pemainnya di pinggir laut mainnya ngedep laut anginnya tekok laut ya tompes aja mungkin nggak muni jadi ya. Muni ini banten amburi mas iya kesuruh angin ya. Jadi gelombang itu sangat rentan. Kalau kita ngomong udara itu sangat rentan. Speaker sama power itu hebat. Saya minta kasih bayang gini. Saya ngomong pakai mic ya. Anggap aja ini mic kabel. Saya ngomong di sini kan ada spool ya, ada spool ya, kiri. Saya ngomong ini ditangkap sama spool ini. Dan spool ini akan mengeluarkan frekuensi yang dikonversi dalam bentuk listrik sekian miliwatt lah masuk ke mixer. Di mixer dikasih preamp, bisa kita kencingin lagi, tambahin biar dia nggak ngubah frekuensinya, enggak, dia cuma memperbesar biar bisa dibaca sama perangkat. Diperbesar di situ, keluar dari mixer, masuk ke anggap aja masuk langsung ke power ya, power. Dan power itu harus bisa menerjemahkan yang kecil tadi itu jadi lebih besar wattnya. Terus setrum ini, listrik ini yang keluar ini ditangkap sama speaker. Speaker itu dari lilitan sama magnet. Ketika dia dikasih daya sekian, dia akan bergerak maju mundur. Sama bayangin, begitu rumitnya. Lek powernya salah, suaraku ya salah pasti. Lek mic-nya salah, suaraku ya salah. Lek mixernya salah, suaraku ya salah mana? Sampai di sini aja begitu rumitnya. Tapi kita gak usah mikir itu, karena yang bikin mixer wis ono. Ya, sing gawe power wis ono. Itu tadi kan, sing gawe ono gini. Yang masih bikin ada? Ada. Banyak. Saya bikin itu dulu penelitian sendiri apa nyuntuh? Nyuntuh, ya wis, ya kan? Berarti kan sama mikir urusan, cuman kayak nyuntuh mana ya kan? Mic ada yang bikin mic sendiri. Ya ada, ya wes. Berarti kan kita tahu jadi ya. Dan kualitas mic itu akan menentukan bagaimana dia merespon. Sebenarnya getaran sih. Saya ngomong ini kan keluar getaran, ditangkap sama spool. Spoolnya gerak karena getaran yang ada ini. Terus dia menimbulkan listrik sekian miliwatt. Jadi ini sebenarnya sangat rumit, tapi nggak usah mikir dulu lah. Kalau kita ngomong speaker, kita bikin sistem ini juga sebenarnya rumit ya Jani. Kalau mau beli jadi ada, tapi kan gak nyeni, yo. Ya gak dewe, ngerakit dewe, kok distari dewe, manajemennya dewe, gak wongson kok malah, gak asik, gak keren ya. Tapi nggak apa-apa. Selama ini orang son yang kodek-kodek ya cuma di sistem speaker. Kalau yang lainnya kan wis ini gak repot lah ya. Untuk sound out ya, 2 ya. 2 itu berarti ya kok mas anu nih. Twitter ambil sapu no. Ya bu. Oh 12 ini berarti itu 3W ya, tetap ya masih ya 3W ya. Kalau berarti masih 3W ya, tapi pakai pasif gitu ya. Yang atas dipotong pasif. 2 kayaknya enggak ada kayaknya 2 ya. Permasalahan kita di Twitter, repotnya. Twitter itu kalau kita misalnya nggak pakai Twitter ya gak bisa ngecer-ngeceris ya. Lah nggak Twitter wis 1W. Nanti kan
Punya sama speaker yang bisa sub tapi middle? Atau tweeter yang bisa middle ada? Full Kan ring. pilihannya kan itu harusnya. Full ring. Ya? Full ring. Puring. Puring tetap gak cangkem loh mas. Berarti permasalahannya di apa teman-teman? Kenapa sama harus pakai 3-way, 4-way? Permasalahannya di apa? Di? Kemampuan speaker. Kemampuan? Speaker ya. Jadi nanti kalau suatu saat ada orang yang bisa bikin speaker itu yo mulai sub sampai Twitter, berarti sama cukup di situ saja. Sip. Ya. Ya Bu, jangan muka-muka ya. Twitter mana? Nggak ribet plus, nggak ribet. Kalau ada seperti itu, LMS itu gua iya ya. Ya, jadi yang jadi masalah sebenarnya kan keterbatasan komponen, ya betul ya. Keterbatasan komponen. Ih, kalau mas makin kon gaya mending. Yo beneran. Iya tugasnya itu. Jadi berarti target sampean itu saya anggap seperti ini. Dan komponen yang ada itu tidak bisa ngover ini semua, gitu kan ya? Masalahnya. Akhirnya sampean pakai 3-way. 4-way. Kalau 2-way bisa, tapi mungkin nggak sampai sub lah suaranya ya. Sampai low lah mungkin. Sampai low. Cuma kan yo ndak horeg jadi ndak sound. Ya. Ndak pasuruan kan ya. Kurang pasuruan lah. Jadi wong pasuruan senengane diburi gini ya. Sing penting lah iki wis nomor piro ngono. Pokok iki berhasil iki wis gampang. Jadi nak penting. Es kocok buyar yang penting. Yang penting kocone remo mengenal di sini. Biasanya pakai berapa inch? Yang umum dipakai di sini. Kita ngomong 4-way aja bis, paling akeh. Ada yang 5 jalan? 4 ya? 4. Oke. Tata umum di gini. Dari bawah 18. 15. 10. Twitternya gak mesti ya, kadang sakin, login. Pokok Twitter mana ya? Pokok Twitter, oke. 18 itu sama jalankan berapa sampai berapa biasanya? 35 sampai 90. Mas teman, ini mas, nanti gini ya. Oke, sini mas. Terus 15 in? 15 in? 15 sampai 12? 15, berapa? Oh, bagus. 90 sampai 300 lah. 90 sampai 300. 10 in? 10 in. 300 sampai 1500. Oke. Set. Berarti Twitternya atasnya dipotong atau enggak? Atau loss? Loss ya. Berarti 1500 sampai ke sana. Saya tanya sekarang. Ini pakai LMS atau pakai crossover manual? LMS. Butterwood BW ya. Kebanyakan BW. Berapa? BW berapa? Semua. Yang sub BW 18 yang sub potong atasnya berarti. Yang 90-nya berarti. banyak. Oh, dua-duanya. Oke. Pokoknya nggak BW ini ya. Saya kita takut nih, BW itu apa ya? Enak ya. Kamu jangan ngomong ngawur yo. Ayo, nggak apa-apa mas. Mas. Apa itu? Ayo tak jawaban. Kenapa BW? Kalau menurut saya, BW kan Butterwood, jadi perpotongannya itu saya ambil yang tengah-tengah. Di situ kan ada bezel, Butterwood sama RL ya, Langley. Repot musuh. Nggak ada apa-apa, lanjut nih, sikat. Lelos, wis biasa itu. Saya kan suka yang tengah-tengahnya nih. Oh, Jadi yang gitu ya? tengah-tengah iya, kita ambil yang tengah-tengah. Oh, berarti lah di LMS itu urutannya ku LR, BW, apa ngono ta? Lah kok ono LMS yang gak ngono ya apa? Kalau urutannya beda nggak tahu. Saya biasanya pakai yang tengah-tengah itu. Jadi sama ini masih kira-kira ya? Masih kira-kira. Oke. Tapi kalau menurut saya itu cocok sih buat saya, tapi buat saya. Ya. Ya, Oh, iya. Karena lihat kondisi speaker saya kan ya tidak murah ya tidak mahal, tengah-tengah. Jadi saya sukanya tengah-tengah. Siap. Komen tengah-tengah kabeh ya. Gaduk gitu aja. Dan angkanya sama Mas ya berarti ya, 90 ketemu 90 gitu. Ya semuanya. Berarti kan tadi kan 90
subnya atasnya dipotong 90, low-nya 90. 15-nya di 300, mid-nya 300. Height-nya juga gitu. Potongannya kan di situ biar nyambung. Kalau misalnya kita loncati itu ada jeda di situ. Oh gitu ya. Ya menurut saya sih, tapi kalau misalnya di sub di atas saya potong 90, maka low-nya juga saya yang bawah untuk APF-nya saya pakai 90. Potongannya di situ karena biar nyambung gitu loh. Ya, Iya. ya oke. 1500 berarti Twitter sampai gede. Bilang ya? 3 in. Oh ya. Ada kapasitor? Pakai pasif, tak pasif yang atas ya. Oh berarti yang atas los ya, mulai 300 ke atas los. Iya, itu kan pakai pasif yang two way mid high gitu, tak pasif gitu. Jadi setelah itu yang atas tak los. Potongannya di 1500 tapi pasifnya. Iya. Oke. Aman ya Pak ya sama dia. Aman, awet sampai saya gitu. Sip. Sampai motor 1500 itu berarti kapasitornya piro ampun? Saya pakai pasif yang lipat kapasitornya berapa ya itu? Piro mikrofarad? Lupa aku mas. Lo sama lu tahu 1500 berarti tahu berapa mikro. Iya, benar. Ya makanya saya nggak tahu itu pengen cari ilmu lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ngomong-ngomong ini santai. Lupa saya soal untuk potongan. Iya. Buat wacana, buat teman-teman kan berbagi ini ya. Jadi kan konco-konco jangan iru, ana wong misale iki. Iki tak geno pasif. Ku yo. Kon njak potongan piro? Butterwood 24 aku yo. Maru tekone cilik ngene, itu enak wis. Ya, nggak mungkin itu ditempuh bisa Butterwood. Karena kalau Butterwood itu harus butuh berapa step itu. Berapa step cross baru dia bisa benar-benar curam dan gini. Kalau sih nanti tak jelaskan ya Butterwood tadi ya, nanti bisa tahu nanti. Oke. Dari sini kan enak ngomong-ngomongnya. Jadi maksud saya itu saya gak ujuk-ujuk ngomong Butterwood gitu ya. Biar ada kebutuhan saya kembali ke kebutuhan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Saya dapat sesuatu yang saya tidak pernah tahu. Kita bisa langsung ngomong masalah ini ada apa? Manajemen ya. Oh ya wis mateng deh arek pisan. Masalah suara ku wis. Ini wis aku takon. DB per berapa meter? Ayo, gampang-gampangan wis. Ayo dibantu deh. Berapa kecepatan suara di udara? Ayo, tadi gak boleh ngomong gue ya, Mas. Kecepatan suara di udara? Probolinggo? Piro? Sing umum ya, wis. Koma-koma ngono, tapi sing umum piro? Loh, temen rek, masuk kan sing gak mungkin iki. Nyamar kan. Berapa? Kecepatan suara, lho mosok rek, wong awake dhewe iki dengan suara gak ro kecepatane lah ya Allah. Nih. Kecepatannya itu berapa gitu loh. Piro Mas? 1200. Sembarang Mas Apura enggak apa-apa. Sak rumu wis. Berapa? Kecepatan suara di udara. Karena kecepatan suara di besi itu lain lagi. 3 meter per detik. 34 343 atau 34,3 atau Iya, 343. 343 meter per TO lah ya iki. Berarti sampean kalau jaraknya sampean sama speaker itu 300, anggap aja 350 meter, dia itu butuh waktu 1 detik untuk nyampe ke sampean. Oke ya, itu di 1 kilo Pak ya, di 1 kilo. Gak apa-apa, kita patokannya di 1 kilo karena itu di tengah. Tapi ini penting, kalau sampean nggak tahu, enggak bayangin sampean suaraku moro-moro tutuk. Nah, dia butuh waktu.
mengkontrol iki. Dadi ono situ ambek Sondopo. Sore di kono sing main nang kene. Mas, aku lho tekone kari Mas ini. Gak iso ta sampean cepetno ngono. Pernah kayak gitu? Pasti pernah kan? Itu butuh waktu. Ya. Itu nanti penting juga. Jadi suara itu gelombang yang bergerak di udara membutuhkan waktu untuk sampai, dan dalam perjalanannya dia itu mengalami penurunan kekuatan. Ya. Jadi gelombang yang terjadi itu jangan dianggap kalau gelombang itu gede sama ini misalnya. Sampai di sana itu tetap segini, tidak mungkin. Dia pasti ada penurunan. Yaitu kenapa makanya sound itu banter di ngarep, kalem di mburi. Ya kan? Nanti itu ada ceritanya. Terus ya apa cara ngatasi itu? Sudah ada. Sekarang sudah dipakai teknologinya. Ya apa caranya ben suaranya di ngarep di mburi? Hampir sama. Ya, kalau kita pakai one point sound sing ditumpuk-umpuk iku. Wes sound sing ditumpuk lah. Dadi situ ngono iku, ya. Ground state bahasanya ya. Keren. Ini rek ground state. Ya. Ono malah ngaran biyen iku jagrak. Lesehan, mau mana? Depro. Oh, desa. Ya. Itu pasti daya jangkaunya nggak bisa jauh. Kalaupun bisa jauh, nggak rata. Maksud saya gini, sampai di jarak berapa bisa denger, tapi paling heke wis gak ono. Kadang ngide tok. Kadang ono sing ngide ya gak ono, heke gak ono, karek sapit tok. Ya. Greger tok ngono ya. Tapi iku sing dibayar kok di Pasuruan, ya. Ora kepayu. Kan sepul paling enak iku di Pasuruan dek tamu. Kono gak suruh payu jan. Makanya takon buka cabang gak gelem iku. Ndak Mas, dak Pasuruan Mas gampang kobongan jadi. Ya. Jadi kita balik lagi ke kapasitas speaker. Exover pasti ya. Exover. EQ. Terus kompres. Terus delay. Terus oke. Terus ya limiter ya limit aku mang kurung loh biasanya ada mas sampean iku dewe-dewe apa dadi siji ono kompres dewe limit dewe apa kompres delay ya software gunanya untuk yang pasti potong frekuensi ya bypass frekuensi EQ wis pasti paham kompres paham delay tunda keluarnya suara ya bukan datangnya suara karena kalau sudah keluar sama tidak bisa nunda karena kalau sudah keluar sama tidak bisa nunda karena kalau sudah keluar sama tidak bisa nunda lu enggak gitu asosiasi Rono kalau sudah keluar itu tidak bisa ditunda loh tapi suara yang ngono lho rek lah semetu kok proses manajemen iki gak bisa ditunda lho bisa ini talen karet mana loh apa ya jadi delay ya menunda keluarnya suara gitu lebih gampang ya, jadi kalau sampai punya 4 kanal ini 4 output yang ini sampai tunda gini berarti dia ini keluarnya ini ditelat no ya gampang ingin main mungkin di sini banyak yang ngerti tapi tetap tak jelaskan barangkali ada yang bingung Mas bingung panduannya titiknya itu untuk delay itu di subnya apa di yang lain oh itu nanti nggak mesti Pak itu Pak jadi gini aja hukumnya ini rada mencolot ya penjelasannya kalau sampai punya 4 W ya sampai tanya saya panduannya itu di subnya atau di apanya tujuannya delay kan untuk menyelaraskan berarti sampean panduannya itu ya yang paling cepat apa yang paling kalem
Hah? Panduannya paling cepet. Iso sama nyempet sing kari. Enggak, panduannya berarti sing apa? Yang paling terlambat. Kalau misalnya kita ngomong dari mana Mas? Sapnya dulu apa panduan maksudnya patokannya gitu dah Pak ya? Patokannya gitu ya. Saya tidak bisa memastikan itu. Tidak ada orang yang bisa memastikan patokannya apa. Karena apa? Ini berhubungan dengan sistem. Speed power itu beda-beda. Setiap jenis power itu beda-beda speednya. Speaker. Kabel sampean speednya juga beda-beda. Sistem sampean sama teman sampean itu pasti mana yang paling terlambat itu pasti juga beda-beda. Tergantung dari sistemnya mereka bagaimana. Bisa dipahami di sini. Jadi patokan, kalau tanyanya patokannya yang dipakai patokan untuk menyelaraskan itu apa Mas? Sub, opo, high, apa aja? Yang penting bisa bareng.